من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan pertemuan silaturahim. Mudah-mudahan acara ini dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terkejut ketika kesini karena saya ingat sekali saya paksa Ustaz saya Rozli kalau nggak salah untuk bikin sekolah itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya ingat sekali saya minta teman-teman di Majelis Lama bikin sekolah sendiri. Kenapa nggak bisa? Kalau nggak bisa bikin sekolah, bikin homeschooling. Kalau masih nggak mantap, undang saya untuk adakan diskusi. Akhirnya daurah ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Semoga menjadi sekolah yang bermanfaat untuk Islam. Sebelum kita masuk pada materi, saya sedikit sampaikan beberapa kisah sejarah yang pendidikan yang dijalani oleh generasi pemenang. Sekolah seperti ini, sekolah yang mengutamakan pada tahfidzul Quran, bentukan akhlak, ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelum saya memutuskan untuk memulai merintis An-Nahl sekitar 15 tahun yang lalu, bahkan ya sekitar 15 tahun yang lalu, saya memulai dari keluarga saya. Anak saya 3 sama sekali belum pernah sekolah, belum pernah masuk ke sekolah walaupun 1 menit. Jadi mereka homeschooling semua. Berawal dari ketidakpercayaan kami kepada sistem pendidikan nasional hari ini. Bayangkan seorang muslim sekolah seminggu pelajaran agama cuma 2 jam. Ini bagaimana bisa menjadi seorang muslim yang kafah? Maka kemudian muncullah gagasan untuk meniru pendidikan yang pernah dijalani oleh para pendahulu kita. Nah, kemudian saya coba buka-buka bagaimana dulu generasi terbaik umat ini, kemudian generasi yang mengikuti mereka. Muhammad Al-Fatih. Ada 3 sampel, ada 3 contoh generasi yang menjadi generasi pemenang. Yang pertama menaklukkan Romawi, yang kedua menaklukkan Mongol, yang ketiga menaklukkan pasukan salib, merebut Palestina. Ini bukan 1 orang, Bapak Ibu, bukan cuma Al-Fatih saja, bukan cuma Salahuddin Al-Ayyubi saja, bukan cuma Saifuddin Qutuz saja, bukan. Tapi 1 generasi bersamaan mengemban amanat
ini sebagai gambaran. Mungkin materi saya bisa dibaca, tapi saya ingin sampaikan misi besar kita, misi besar bapak-bapak, ibu-ibu ini bukan sekedar menjadikan anak bapak hafid Quran, bukan sekedar menjadikan anak bapak ibu cerdas ranking sekian, tidak. Tapi kita mengemban amanah khairul ummah, sebaik-baik umat yang nanti akan menjadi umat pemenang. Kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih, sang pemenang ini, dijuluki Al-Fatih karena dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu hampir 200 tahun tidak pernah bisa dijebol, dindingnya saja nggak bisa dijebol. Saking tebalnya dinding sekitar 5 meter. Tembok itu tingginya 35 meter. Nah, Al-Fatih menggunakan meriam yang diameternya setinggi manusia. Di meriamnya itu pelurunya itu sekitar 1,5 meter diameternya. Nah, dan persiapan. Nah, siapa yang menyiapkan Muhammad Al-Fatih? Namanya Syekh Syamsuddin keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bukan hanya menyiapkan Al-Fatih seorang, beliau siapkan satu generasi, sehingga pasukan Muhammad Al-Fatih itu 250.000 pasukan yang 125.000 hafid Quran. Bisa dibayangkan? Yang 125.000 hafid Quran. Sejak dari balik sudah rutin puasa Senin Kamis, sudah rutin tahajud, sholat duha. Jadi kita ini hari ini sedang membangun generasi baru Islam yang mungkin 100 tahun lagi baru akan muncul para pemenang itu. Bukan sekedar pencetak hafid Quran, bukan. Kita bisa lihat hari ini bagaimana seluruh institusi di pemerintahan kita bobrok. Coba lihat, dari mulai yang paling rendah tingkat RT RW semua butuh duit semua. Hari ini yang jadi sorotan institusi kepolisian, banyak sekali pelanggaran justru dilakukan oleh kepolisian. Yang terakhir itu sabu, barang bukti yang dirampas dari pengedar narkoba dijual lagi oleh yang nyita. Sebelumnya ada ini, sebelumnya ada itu, dan terus-menerus semakin terlihat. Kerusakan ini bukan sekedar oknum, kerusakan ini adalah kebobrokan sistemik dari sejak pendidikannya. Bagaimana mungkin pendidikan akan mencetak seorang yang berakhlak kalau tidak pernah diajari akhlak? Gurunya sibuk nyari akreditasi, muridnya tiap hari dijejali dengan PR, orang tuanya pusing. Nah, kalau di sekolah saya tidak boleh ada PR. Mana bukan di sini ada PR saja. Di sekolah saya nggak ada PR haram. Wong full day ngasih PR, protes bu. Full day ngasih PR. Kapan mainnya? Ya, nggak apa-apa bikin petisi atas saran Ustaz Fuad gitu ya. Full day itu pulang main udah. Kapan? Kasihan nanti kurang main, nanti kalau sudah tua kayak anak-anak. Jadi di sekolah saya PR itu enggak. PR-nya cuma satu, murojaah. PR-nya cuma murojaah. Nggak ada PR matematika, nggak ada PR bahasa Indonesia, nggak ada PR haram. Kenapa? Full day masih kurang. Dikasih PR kan masih kurang. Nah, kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih
Muhammad Al-Fatih dididik sebagai generasi yang sejak mulai balik disiapkan, dipanggil oleh gurunya Syekh Al-Samsuddin, wahai anakku, akan aku sampaikan kepadamu wasiat dari kakekmu yang hanya untuk kamu. Wasiat ini bukan untuk yang lain. Seluruh bumi hanya kamu yang berhak menerima wasiat ini, wahai anakku. Dengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahan al-Qastantiniyah wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaysu dhalikal jays. Anakku, Rasulullah kakekmu berwasiat, sungguh Konstantinopel pasti akan dikalahkan, dan sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Ini hanya untuk kamu, anakku, bukan yang lain. Kepada murid-murid yang lain juga sampaikan, wahai kalian calon penakluk Konstantinopel, gitu. Apa yang mereka pelajari sampai dengan usia 12 tahun? Al-Quran, Al-Hadith, fikih, akidah yang mudah-mudah, sudah. Yang lain belakangan. Tambahannya apa? Matematika, geografi, sama bela diri, sudah. Yang lain nggak penting. Bahasa Indonesia, wong Indonesia masih tahu bahasa Indonesia. Apa nek tahu bahasa Jawa? Soal biji, biji urat-urakan, kasihan sudah. Ya usah urus sendiri lah. Kalau bisa pakai simsalabim, kenapa simsalabim? Nanti Ustaz Sirazi tolong sampaikan kepada Kepala MI, kalau bisa sampai kelas 4 rapotnya otomatis jadi. Itu maksudnya gitu, Ustaz. Jadi kita tunduk ke MI, seluruh bos masuk dia, ya, dananya masuk ke MI itu, dan tidak dipotong 1 rupiah pun, sudah. Ini kan dapat lumayan, kalau satu orang setahunnya 800.000, kalau kali 200 itu 16 juta. 160 juta ya, 160 juta. Tapi Pak, tolong rapotnya langsung jadi ya, langsung jadi kelas 4. Jadi murid-murid di sekolah saya kalau sudah kelas 4 itu baru mikir. Nah. Tapi mereka belajar untuk matematika, belajar bahasa Indonesia. Cuma waktunya hanya setengah jam saja. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena banyak hal yang wong ini gede ngerti dewi. Kakek adalah bapaknya bapak, kurang terangin. Ngerti dewi saya. Angger matematika itu ngerti pengkorolan sudo, terus dikasih duit, pinter. Ya toh, nah iya. Kalau sampai hari ini tukang kayu tidak pernah menggunakan rumus Pythagoras untuk bikin siku. Ada nggak tukang kayu yang pakai rumus Pythagoras untuk bikin siku? Nggak ada. Jadi ngapain kita belajar rumus Pythagoras? Sinus tangan. Sudah ada yang memanfaatkan untuk masak-masak supaya sudutnya pas. Jadi ngapain dipelajari sementara kita tiap hari berdoa, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat pada ilmu yang kami pelajari dan ajarkanlah kami yang bermanfaat. Ya enggak manfaat enggak usah. Nah, sementara pelajaran di sekolah negeri itu Masya Allah, pelajaran olahraga itu sampai 4 jam, 2 jam teori, 2 jam praktek. Ukuran lapangan sepak bola adalah 80 kali 100. Golek lapangan itu rano.
Oke, coba sekarang ada nggak lapangan di sini ya? Kecuali mana Anda ya? Teorinya begitu nggak terlalu penting sebetulnya. Nah, di negara-negara Barat, karena saya pernah tinggal di sana dan menjadi pengajar di beberapa Islamic College, ada banyak pelajaran yang sifatnya FYI, FYI, for your information. Hanya untuk informasi aja, nggak perlu dihafalkan, nggak perlu diujikan. Nah ini semua diujikan, mesake. Kalau soal ilmu sosial, ya, contohnya tentang transportasi, diajak aja ya, anak-anak sambil jalan-jalan. Nah ini namanya angkot, yang ini ojek, ini gojek, ini sudah. Dan itu nggak perlu ditulis. Susah sekali kita nulis itu. Dan sampai hari seperti itu. Maka model sekolah kayak gini bukan model sekolah melahirkan pemenang, tapi sekolah melahirkan buruh. Betul nggak? Pengen sekolah tekan SMA supaya dapat ijazah bisa daftar ke pabrik. Ya nggak? Ya begitu. Kenapa sekolah sampai sekolah tinggi? Supaya bisa kerja. Subhanallah. Sementara lapangan kerja nggak ada. Jadi yang paling gembira itu sebenarnya lulusan SD. Karena kerja di apapun luas. Jadi tukang becak luas. Lulusan SD. Ya. Jadi tukang sapu luas. Tapi kalau insinyur Pak dari tukang sapu, ya, di samping dia gengsi, orang juga akan mencibir. Nah, karena ini bukan sekolah saya, ya, saya agak tak salah ya. Tapi saya ingin tanya, tolong sebutkan 3 manfaat ijazah SD. Ini di semua tempat saya parenting kayak gini, orang-orang yang saya jawab kecuali siji. Melanjutkan SMP, orang sekolah iso. Dicarikan apa? Persamaan. Jadi kalau lomba kesabaran sekolah, kesabaran menuntut ilmu, anak Indonesia itu paling sabar. 10 tahun menyentuh ijazah SD, pengen kena lulus ke SMP. 2 tahun PAUD, 2 tahun TK, 6 tahun SD, manfaatnya cuma 1. Lanjutkan SMP, ya Allah ya Karim. Antar jebute piro, SPP piro, sangune piro, manfaatnya cuma 1. Fakta nggak ini? Coba pertanyaan kedua. Kira-kira kalau ada anak atau anak 17 tahun, 18 tahun sudah mendapat KTP, dia nyari kerja dengan ijazah SD. Kira-kira pekerjaan apa yang pantas dan pas untuk dia? Ya. Bahkan nggak dianggap kan ini ijazah belum laku, minimal SMA kan. Sekarang saya tanya balik, kira-kira kalau ada anak umur 18 tahun, 19 tahun datang ke masjid, Ustaz, saya karena orang tua saya sakit, saya butuh pekerjaan. Alhamdulillah saya sudah hafal 10 juz. Ada berapa pekerjaan yang bisa buat dia? Guru tahfidz, imam sholat, apa lagi? Muadzin, ya, khatib, macam-macam. Bahkan ijazahnya nggak ditanya. Ya. Ini di dunia aja kayak begini. Itu kalau orientasi kita kerja. Bagaimana pendidikan kita ini sia-sia. Habis SMP sampai SMA, saya tanya dokter spesialis THT sama dokter spesialis kulit dan kelamin. Kebetulan suami istri. Ya. Saya tanya, dok, kalau dokter ini kuliah, apakah pelajarannya itu melanjutkan dari SMA atau mulai dari awal? Beliau mengatakan mulai dari awal. Saya tanya, jadi apa gunanya sekolah SMA kalau gitu? Jadi kalau anak nggak sekolah SMA tapi dia belajar tentang
dengan otodidak bisa. Yang penting punya ijazahnya. Dan anak-anak kita sudah terbiasa untuk menghafal, terbiasa menganalisis. Jadi insya Allah, ya, saya berharap bahkan dari antum ini, putra-putra antum ini, ada yang jadi dokter, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi hakim, karena Indonesia ini butuh para penjaga Al-Quran yang sekaligus orang profesional. Jangan semuanya diulang, jangan. Karena dari situlah kita membangun bangsa ini. Ya, ini bangsa kita, umat kita, masyarakat kita. Siapa yang akan mengisi kalau bukan para hafidh Quran? Hamilul Quran, hamilul ayatil Quran, ayatil Islam. Para penghafal Quran adalah para pembawa panji-panji Islam. Bayangkan ketika seorang dokter juga hafidh Quran. Ya, saya sudah tes beberapa murid-murid saya, alhamdulillah ini sudah tahun keempat kita meluluskan. Ini saya usul kepada bapak-bapak ibu ini, anak-anak kami itu semangat sekali kalau juz'iyah. Jadi kita belum boleh naik ke juz selanjutnya, namanya juz 30 nih, belum boleh naik ke juz 29 sebelum juz'iyah satu majelis. Nah, dari kami yayasan ngasih hadiah, karena ini kaitan dengan hadiah, satu juz 50.000. Alhamdulillah rebutan itu. Wah, tapi akhir tahun 4 juta habisnya. Masuk. Semua balapan, tapi Masya Allah, saya ngitung untuk satu juz ini dia bisa 3 bulan lebih. Kita cuma keluarin 50 kok. Tapi anak semangatnya luar biasa. Berebut mereka. Kalau 15 juz berarti 750. Kemarin itu 15 juz tanpa salah. Muhammad Al-Fatih namanya. Wah, senang sekali. 12 juz tanpa salah itu biasa. Karena waktunya nggak kita habiskan buat yang nggak penting-penting. Kami dari jam 7:30 sampai jam 1:30. Ya, pagi masuk sholat duha. Yang sudah hafal 5 juz ke atas wajib murojaah 1 juz. Yang 5 ke bawah wajib murojaah setengah juz. Baru boleh stop 1 halaman, mundur, wajib mengulang 20 kali, baru maju lagi. Nah, ini saya sharing saja. Jadi alhamdulillah waktunya nggak sia-sia. Ada seorang orang tua cerita sama saya, Ustaz, saya pikir anak saya itu bodoh, rupanya tidak. Jadi selama ini orang Indonesia itu ngukur cerdas dan tidak cuma dengan 3 pelajaran, matematika, IPA, bahasa Inggris. Betul? Ya. Kalau matematikanya 9 cerdas, bahasa Inggrisnya 9 cerdas, ya, kemudian apa? IPA-nya 9 cerdas. Tapi kalau gambarnya pinter, bukan cerdas, berbakat. Ya. Gitu kan? Kalau main bolanya pintar nggak dibilang cerdas, padahal nanti yang pintar cari duit yang main bola ini. Coba tanya Cristiano Ronaldo, gelarnya apa? Ya, nggak insinyur, nggak MA, nggak apa, tapi duit sebulan seminggu dia dapat 5 miliar. Ya. Nah, sayangnya Indonesia ini nganggep orang pintar kalau matematikanya, IPA-nya, bahasa Inggrisnya 8 atau 9. Maka saya tanamkan kepada anak saya, jangan takut tanding sama Ronaldo, sama Messi, asalkan lombanya bukan main bola, tapi adzan. Ini katanya lucu, tapi sebetulnya begini, setiap anak punya keahlian, setiap anak itu cerdas sesuai dengan kemampuannya. Nah, satu-satunya yang salah satu yang semua cerdas adalah Quran. Karena itu wahyu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir.
sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dijadikan peringatan, untuk dihafalkan. Tetapi adakah orang yang mau menghafal? Nah, jadi rugi kalau tahun emas ini dari mulai balik sampai dengan 12-15 tahun tidak dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Nah, Muhammad Al-Fatih hafal Quran di usia 10 tahun dan bersamanya 125.000 orang anak kecil. Ini Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa gurunya? Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, membuat sekolah Al-Quran dulu. Salahuddin 5 orang yang hafal Al-Quran. Sekarang coba ada nggak jenderal di sini hafal Quran? Ya ada. Jangan bahkan baca Quran aja mungkin nggak bisa. Bagaimana mau menjadi generasi pemenang? Ya. Kalau pimpinannya aja bilang la haula wala quwata illa billah, la kala wala kata, itu presidennya. Berarti orang ini nggak pernah jawab azan selama 60 tahun. La haula wala quwata illa billah itu kan jawaban azan. Kok mengucapkan kayak gitu aja nggak bisa? Artinya ini orang tidak pernah jawab azan selama 60 tahun. Bayangnya. Orang udah dipilih itu karena nggak ada pilihan lain. Nah, kalau kita bisa mencegah generasi seperti ini, 100 tahun mungkin ada sekitar 1 juta, 2 juta, bisa dibayangkan. Maka cita-cita kita, mereka semua harus jadi pemimpin. Harus jadi pemimpin. Karena doa kita juga seperti itu tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu cita-cita yang enggak sembarangan. Ya Allah Rabbana, ya Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami di antara istri-istri dan anak-anak kami permata hati yang menunjukkan jiwa, dan jadikanlah kami para pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar pemimpin saja, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa sudah luar biasa, ini pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Ya sekolahnya harus kayak begini, nggak bisa sekolah asal sekolah. Ya. Maka saya sampaikan di sini bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu juga mendukung, ya, para asatid, para guru di sini. Tanpa dukungan bapak ibu tidak bisa. Kami di sekolah An-Nahl SDTG namanya, Sekolah Dasar Tahfidz Quran An-Nahl, itu kami tahu kalau orang tuanya nggak murojaah, karena anaknya langsung kelihatan, oh hafalannya kayak gini, nggak disimak sama Abia, nggak sama Umia, ya. Di sini satu guru berapa murid di sana? 10. Berapa banyak? 10. 10 atau 13? 15 atau 16. 13 15. Oh. Nah. Kalau di tempat saya maksimal 7. Jadi kalau sudah 7 nggak boleh tambah. Memang di sekolah kami penerimaan muridnya disesuaikan dengan jumlah guru. Kalau sudah 1/7 sudah tak terima lagi. Jadi setahun kadang-kadang cuma 5-10, kadang cuma 5-5. Ya. Maka kalau yang agak banyak saya sarankan, ya, dikontrol pakai mutabaah dan kemudian tanpa keterangan langsung dipanggil, dikasih sanksi. Diulangi lagi, anaknya dibawa suruh pulang. Ya. Jadi kalau sampai 2 kali berturut-turut tidak ada kayak begini, sudah anak suruh pulang. Kita nggak usah sekolah di sini. Kalau sudah kayak gitu, orang kan perhatian. Loh, ini bukan sembarangan, bukan cuma nitip. Saya tanya, nitip sepeda motor berapa? Berapa? 2.000. Kalau 1.000 malu nggak tuh?
Kalau sepeda motor bayar 1.000, diterima nggak duitnya? Enggak kan? Dikembalikan. Kalau 2.000 baru mau ya. Padahal cuma lewat aja 2.000. Nanti pindah toko nggak jadi beli, cuma naruh 2.000 lagi. 5 toko sudah 10.000. Ya. Cuma berapa menit? Tambah pinter nggak sepeda motornya? Bisa hafal Quran nggak sepeda motornya? Dikasih makan siang nggak sepeda motornya? Enggak. Nitip di sini berapa sehari? Nggak nyampe 10.000. Ya, tambah pinter, hafal Quran, akhlaknya luar biasa. Ini perumpamaannya. Larangan disampaikan kalau sepeda motor mahal mana putra putri bapak dengan sepeda motor? Nah, maka saya sampaikan. Jadi sekolah kayak begini bukan hanya membayar SPP saja. Kalau dibandingkan titip sepeda motor, lebih mahal titip sepeda motor. Maka ini adalah proyek bersama untuk membangun khair umat terbaik yang akan memenangkan Islam. Maka semua harus terlibat. Ya, silakan mau dipraktikkan tidak, kalau di tempat saya 3 kali tanpa keterangan langsung dikasih, 2 kali tanpa keterangan dikasih peringatan. Kalau masih diulang, anaknya di DO. Kasihan anaknya memang. Tapi ya itu akibat dari orang tuanya. Supaya orang tua juga ikut hadir seperti ini, karena akan banyak manfaat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tarbiyah kita masuk ke pendidikan. Apa itu pendidikan? Dalam Islam, pendidikan itu ada 4. Tarbiyah, ta'lim, tadris, tahdib, ta'dib. Ada 5 unsur ini harus semua tercapai. Tarbiyah itu komplit, seluruh aspek kognitif, afektif, aspek intelijensi, aspek akhlak, psikomotorik dan sebagainya dalam pendidikan. Sedangkan taklim ya, tarbiyah merupakan pendidikan menyeluruh terhadap manusia yang meliputi jasmani, akal, akhlak, sosial, emosional, estetika dan lain sebagainya. Tarbiyah juga berlangsung terus-menerus dari yang disebut dengan long life education sampai mati. Nah, maka kalau kita gunakan teori multiple intelligence, tarbiyah itu bukan hanya sekedar matematikanya bagus. Multiple intelligence, intelijensi majmuk, kecerdasan majmuk, ada kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa, ada kecerdasan numerik, matematik, kecerdasan matematis, ada kecerdasan visual. Kalau visual itu pinter ketika lihat langsung bisa menggambarkan. Nah ini bisa jadi desainer, jadi arsitek. Ada 7 macam kecerdasan yang dikenal oleh Howard Gardner. Nah, ada kecerdasan kinestetik, Lionel Messi, Ronaldo, dan kemarin siapa pemain bulu tangkis ya, di sini suka ginting, itu mungkin matematikanya 5, tapi kan ketika kita harus perlu rumus kok. Harus berapa derajat kan nggak begitu. Dia cerdas karena nomor 1 di dunia rankingnya bulu tangkis, bahkan jenius, tapi bukan jenius dalam artian pintar mikir, dia kinestetis, terus kinestetis. Nah, sebagian besar anak-anak hari ini kinestetisnya luar biasa, geraknya kemana-mana. Nah, ada lagi yang visual, yang ada yang auditori. Orang yang auditori itu dengarnya sudah hafal, tapi matanya kemana-mana. Nah, kok dikatakan sudah nggak tahu pacar dia auditori. Nah, banyak di antara kita nggak paham. Orang auditori suruh diem. Nah, orang kinestetis orang itu tulanan. Orang yang kecerdasan kinestetis itu udah terus dia. Ini masuk. Biasanya yang kinestetis itu auditori.
tangannya coret-coret, telinganya dengerin hafal. Tapi yang visual ya, itu harus melihat gurunya. Nah, kalau ngajari anak visual jangan mondar-mandir, kasihan. Gurunya tenang saja. Sudah tahu anaknya visual, gurunya muter-muter anaknya gitu terus. Ibu bisa tahu kan, anak-anak ibu ada yang auditori itu penggantinya nggak bakal mau. Tapi ternyata apa? Nah, ini semua adalah tarbiyah. Ujung kecerdasan itu disebut tarbiyah dalam olahraga. Yang kedua ta'lim. Ta'lim ini transfer knowledge, pengetahuan, sekedar untuk kecerdasan. Ya. Masalah kecerdasan otak itu ditaklim namanya. Ya. Yang ketiga tadris. Tadris ini lebih disebut pengajaran, membacakan, menceritakan, menyuruh nulis, membuat konklusi, storytelling. Nah, anak hari ini itu harus pintar cerita. Tolong kamu ceritakan. Nah, kalau di sekolah kami sebelum ada halaqah itu ada sesi setengah jam untuk ngobrol dulu. Tadi malam tidur jam berapa? Nah, mengajarkan anak untuk bercerita dan curhat itu setengah jam. Ada sesi setengah jam supaya mereka terbiasa untuk bercerita. Nah, ini membicarakan, menjelaskan, suruh nulis, itu namanya tadris. Nah, yang sering dilupakan adalah yang keempat, tahdid. Tahdid itu detoksifikasi, menghilangkan racun-racun pendidikan dari gadget, dari media sosial. Ini harus dibersihkan. Pengaruh-pengaruh buruk itu namanya tahdid, membersihkan efek buruk negatif dari luar. Maka pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya memberikan input positif tanpa menghilangkan yang negatif. Itu. Jadi tahdid yaitu membersihkan, membetulkan, memperbaiki agar terhindar dari hal-hal yang buruk, dampak negatif pergaulan. Itu sangat penting hari ini. Dampak negatif media sosial, dampak negatif televisi, dampak negatif dari bacaan. Harus ada tahdid. Nah, pendidikan ini bukan hanya sekolah saja, tapi juga orang tua. Maka orang tua juga harus punya konsep ini. Di samping mengajarkan, juga membersihkan dari yang buruk-buruk. Yang kelima terakhir takdim atau karakter building, pembentukan karakter akhlak. Nah, saya sempat ngobrol dengan seorang profesor, dia dekan Fakultas Teknik di Universitas Indonesia. Lama beliau sering jemput saya kalau mau ngisi kajian di New South Wales University. Dia pindah, kemudian saya main ke tempat beliau di UI. Anak-anaknya semua pindah. Dari sekolah di Australia itu nggak ada ranking. Australia situ juga nggak ada ranking. Waktu itu dia kelas 4. Begitu masuk ke Indonesia, dia menjadi murid yang paling bodoh menurut nama kategori itu. Ternyata sekolah di Indonesia kelas 4 SD. Silakan ibu-ibu yang bisa bahasa Inggris tanyakan orang Inggris, grammar kayak gini buat kelas berapa? Kelas 1 SMP yang dia dari kelas 1 SMP itu mungkin di luar negeri kelas 2 SMA. Saya ngomong Inggris dewe, ini sinau kelas loro. Saya ngomong Inggris wong. Itu, ini sinau kelas 1. Ya pantas sekolah berapa? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun.
kuliah 4 tahun, orang bisa ngomong Inggris. Ya, yang kuliah sampai selesai, diajak ngomong bahasa Inggris, malah jago bahasa Arab. Non. Jawab malah non bahasa Arab. Kenapa? Metode pengajaran bahasa di Indonesia salah. Belum punya vocabulary, sudah belajar grammar. Ya. Sementara di sana apa? Disuruh hafal semua, dihafalkan semua. Nah, di Australia yang sekolah sekuler itu sampai kelas 4 itu adalah karakter building, pembangunan akhlak. Bagaimana akhlaknya antri, bagaimana cara menolong, bagaimana berterima kasih. Itu sampai kelas 4. Pelajarannya ringan-ringan semuanya. Kenapa? Karena banyak pelajaran yang ditunggu gede ngerti dewi. Itu di Indonesia enggak. Malah justru sejak SD sejak TK sudah belajar menulis. Saya pengalaman, saya ada punya teman kawan di Brunei, kebetulan saya juga masih ke Brunei waktu itu. Anaknya masih usia TK, namanya Omar namanya. Omar, sudah bisa baca belum? Nah, teman saya bilang, uncle ini aneh. Loh, kenapa? Nah kan baru kelas kindergarten. Loh, kenapa? Gak boleh Ustaz. Jadi anak sebelum SD itu nggak boleh belajar baca tulis. Hanya di Indonesia satu-satunya negara yang TK sudah belajar baca tulis. Kegasian lek baca tulis tekan kene rasanya mocok. Wis bosen. Nah, di negara ASEAN tidak ada satupun negara yang mengajarkan baca tulis di kelas TK. Di Indonesia sekarang sama, tidak boleh mengajarkan baca tulis di TK, tapi kelas 1 wis kudu iso maca. Mana ini? Ini maksud. Nah, piye ini? Orang TK orang itu diulang baca tulis, di kelas cilik tesnya pakai baca tulis. Masya Allah. Pendidikan kayak gini mau berhasil, konsepnya aja nggak jelas. Fakta loh ini, saya nggak mau ngomong. Kenyataannya begitu. Nah, terlalu cepat sehingga malah terlalu cepat layu. Nah, pendidikan takdim ini sangat penting. Nah, orang Jepang di sekolah di Jepang tidak ada office boy, tidak ada tukang bersih-bersih. Semua yang bersihkan adalah murid. Ya ini dipakai sendiri kok. Ya mereka yang bersihkan. Nah, saya merasakan bukan berarti saya memuji. Ya ini kata manusia umum ya. Di Australia itu hampir tidak ada sampah. Di semua tempat umum itu sediakan sampah. Jadi malu sampai hari ini masih ke bawah. Malu untuk buang sampah sembarangan. Littering itu malu. Kenapa? Karena hampir di semua tempat itu ada tempat sampah. Itu sudah satu diajarkan. Yang kedua, antri. Antri itu nggak kayak di sini. Kalau di sini bukan antri, ngerubutin. Gimana betul? Coba kalau mau lihat di soto Bu Fatimah itu, bukan antri itu, ngerubutin. Ulang. Ini Masya Allah. Dan ternyata justru kita yang harusnya nggak begitu, antri, kemudian tepat waktu. Tepat waktu itu orang Indonesia biasa undangan jam 8, datangnya setengah 9. Maka kalau disuruh alhamdulillah jangan begitu, karena kita ini orang Islam, kita harus disiplin. Nah itu juga bagian dari takdim. Biasakan orang disiplin. Nah, selanjutnya takdim ini membentuk karakter itu diantaranya adalah dengan
memberikan hadiah dan hukuman. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, hukuman dan reward atau penghargaan. Al-Quran mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah, biji sawi, satu atom pun, misalnya dia akan melihat, akan diberikan balasan. Barang siapa melakukan kejahatan seberat zarrah pun, misalnya dia akan melihat balasannya. Ini konsep reward and punishment. Islam juga begitu. Muru auladakum bisolati wa huwa abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat dikala usia 7 tahun. Dan boleh dipukul kalau mereka meninggalkan salat ketika umur 10 tahun. Artinya Islam membolehkan hukuman fisik. Tapi lihat berapa waktu yang dibutuhkan. 10 tahun. Ya. Sebelum diperintahkan sholat sampai usia 7 tahun, itu dikasih kesempatan, diajari dulu bagaimana sholat itu apa. Baru ketika umur 7 tahun, baru diperintahkan sholat. Setelah 3 tahun dibiasakan, kok meninggalkan, baru boleh mukul. Kadang-kadang kita kan sering kan boleh mukul. Berapa lama Anda sudah mendidiknya? Berapa lama sudah sabar untuk memberikan peringatan? Nah, ini membentak dan sebagainya itu belakang, harusnya dijadikan opsi yang paling akhir. Apalagi anak-anak yang menghafal Quran, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ada seorang dokter namanya Dr. Yahya Al-Ghazali, masih hidup beliau, bukunya banyak dicetak, diterjemahkan, dan beliau juga punya channel YouTube. Dr. Yahya Al-Ghazali mengatakan, "Inna tifla idza hafidhal Qur'ana mundu sughrihi ihtalatal Qur'anu bilahmihi wa damihi." Saya ulangi, "Inna tifla idza hafidhal Qur'ana mundu sughrihi ihtalatal Qur'anu bilahmihi wa damihi." Sesungguhnya anak-anak kecil apabila sejak usia dini dia sudah menghafal Al-Quran, maka Al-Quran akan menyatu dengan darah dan dagingnya. Nah, maka para generasi pemenang itu yang dicampurkan dulu ke dalam fisik mereka, nutrisinya apa? Al-Quran. Nah, ini jadi alhamdulillah kita sudah dalam konsep yang on track. Ihtalatal Qur'anu bilahmihi wa damihi. Al-Quran menyatu dengan darah dan dagingnya. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu bisa lihat mainnya anak-anak itu kan sampai melindurnya Al-Quran. Bayangkan ketika Bapak Ibu nyekolahnya di sekolah umum. Saya nggak yakin jam 8 mereka sholat duha. Saya nggak yakin mereka kemudian bisa hafal juz amma. Jangankan sampai 30, juz 30 aja. Tapi bandingkan anak-anak yang menghafal Quran, dia datang ke sekolah sudah langsung merojah seperempat juz. Setelah juz, walikulli harfin hasanat wa kullu hasanatin bi'asyri amsalihha. Satu huruf itu satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dikalikan 10. Semuanya untuk Bapak Ibu. Sudah langsung kontan dikembalikan itu. Al-Quran itu barokah, mubarak, kitabun mubarak, kitab yang penuh barokah. Semakin banyak dihafalkan, semakin banyak barokah. Semakin banyak dipelajari, semakin banyak barokah. Semakin banyak anak-anak kita menghafal, semakin banyak barokah. Ya, jadi bukan sembarangan hari ini. Tadi menyelesaikan yang tadi, maaf, Muhammad Al-Fatih, separuh pasukannya ambil Quran.
Salahuddin Ayyubi juga sama. Saifuddin Qutrus namanya. Saifuddin Qutrus itu yang mengalahkan tentara Mongol ya. Di Ain Jalut. Itu beliau ini dulu adalah budak, kalah perang sama Mongol, kemudian dijadikan budak. Ada ribuan orang seperti beliau dididik di sekolahnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Para budak-budak kecil ini yang hafal Quran merdeka, yang hafal Quran dimerdekakan. Akhirnya ribuan jadi para dilatih mereka latihan militer ya, bela diri, jadilah pasukan Saifuddin Qutrus, tentara Mongol ditaklukkan ya. Kenapa? Al-Quran itu nutrisi yang luar biasa buat jiwa anak-anak. Oleh karena itu ya, saya minta tolong bapak-bapak juga. Yang pertama, jaga kehalalan rezeki, karena ia akan mudah menghancurkan hafalan anak. Yang kedua, dari semua metodologi, guru manapun ya, profesor manapun, semua akan mengatakan metode terbaik adalah keteladanan. Metode terbaik adalah keteladanan dari gurunya, dari orang tuanya. Tanpa itu nonsens. Ya. Jadi anak-anak beri contoh yang baik. Salat tepat waktu, ajak untuk murojaah. Kalau bapak nggak sempat, kalau istri nggak sempat, ya siapa membantu? Harus disempetin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis hasan li ghairihi. Hadisnya ini dhaif, tapi karena banyak syawahid, banyak yang menguatkan, maka menjadi hasan li ghairihi. Artinya, man hafizal Qur'an wa halla halalan wa harrama haraman. Barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan yang diharamkan Al-Quran, wajib baginya masuk surga. Dan ia diberikan izin mengangkat 10 keluarganya yang semuanya wajib masuk neraka. Jadi satu orang penghafal Quran yang mengamalkan isinya itu bisa mengangkat 10 keluarganya yang masuk neraka, gak jadi masuk neraka. Ini luar biasa. Jadi proyek Bapak Ibu ini bukan hanya proyek dunia, tapi dunia akhirat. Kelak akan menjadi orang-orang yang di dunia banyak orang iri, di akhirat juga banyak orang yang iri. Ketika dipanggil namanya Bapak Abdullah, silakan maju ke depan. Ini putra Bapak akan menyematkan mahkota kepada Bapak. Alangkah bahagianya. Maka yang kerja bukan hanya anak-anak kita. Kita kadang-kadang suka saya dewi, pengen anak soleh, nggak nyambut gawe. Itu orang tua tuh pintar ya, pengen masuk swarga, sing menyambut gawe anake. Maka satu, ke halalan rezeki. Yang kedua, keteladanan. Orang-orang mengatakan lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Nasihat dalam bentuk keteladanan jauh lebih mengena dibandingkan dalam bentuk ucapan. 2 menit ya. Langsung saja. Ini mengenai hukum hadiah dulu ya. Hadiah itu ada 3 macam.
Yang pertama, materi atau benda, bisa berupa barang, ya, uang, alat sekolah. Nah, tolong sekarang tambah satu, kesempatan untuk megang handphone. Jadi megang handphone itu bukan seenaknya. Belum boleh buka handphone kalau belum murojaah. Karena kamu sudah murojaah, silakan buka. Tapi gitu. Jadi ajari anak untuk minta izin ketika mau megang handphone. Kalau sudah dikasih izin minta handphone. Ya. Kan, kalau punya HP sama, handphone tidak boleh sembarangan dipakai. Jadi memegang handphone itu adalah sebagai reward, bukan sebagai pemberian cuma-cuma. Nah sekarang cenderung karena males mobilnya kayak handphone kabel sudah. Ya. Alat permainan. Nah, untuk uang ini satu, jangan berlebih. Sesuai dengan kadar anak-anak, biasanya jajan berapa, ya. Yang kedua, arahkan juga untuk membeli sesuatu yang bermanfaat, ya. Barang, uang. Yang kedua, perhatian. Yang sering kita orang Jawa ini kurang, yang ini ujian. Nah, ujian ini kalau bisa ucapkan spesifik. Jangan hanya anak pintar, anak soleh. Namanya tadi sudah berapa juz, berapa hadisnya sudah hafal berapa hadis. Nah, kita sudah pintar sekali ini. Apa namanya? Anak yang pintar, anak yang jago hafal hadis, anak yang jago matematika, anak yang jago sepak bola. Jadi kalau pinter itu semuanya, jadi bisa khusus panggilan sayang juga. Tuh anak ibu yang pinter, anak ibu yang pinter matematika, anak umi yang, jadi masing-masing dengan kekhususannya. Anak pinter itu sudah jadi akan lebih bagus kalau pujian itu dalam bentuk yang spesifik. Ya. Tuh anak yang paling rajin murojaah, rajin murojaah. Tuh anak yang paling pinter, paling senang bantu umi nyapu. Nah, ini menumbuhkan apa? Saya mengalami sendiri diprotes anak. Saya pikir cukup dengan tanpa ucapan. Ternyata tidak. Anak saya protes. Abi belum pernah. Abi belum pernah menunjukkan itu, terutama bapaknya. Saya shock gitu ketika anak saya mengenal itu. Jadi seorang anak ternyata sangat butuh pujian dari orang tuanya. Allah SWT itu memuji kita, ya ayyuhalladzina amanu, padahal kita imannya nggak karuan. Dipuji ya orang-orang yang beriman. Ucapan terima kasih. Nah, ini yang sering kita lupa. Anak itu belum punya dosa yang belum balik, dan dia tiap hari kirim pahala buat kita. Ucapkan terima kasih, jazakallahu khair. Terima kasih kamu sudah sekolah. Terima kasih sudah Al-Quran. Terima kasih, dan sebagainya. Wujudkan dengan ucapan itu anak senang. Apalagi yang spesifik. Terima kasih ini tadi sudah bantu masak, sudah bantu nyuci. Nah, jangan cuma anak pintar, anak soleh terus tiap hari itu. Yang ketiga, fisik. Tangan. Kalau manggil jauh bagaimana? Woi, gitu ya. Itu tepuk tangan nggak ini? Jadi boleh nggak tepuk tangan? Boleh. Itu bukan urusan mahdoh, bukan urusan mahdoh. Tapi karena kita nggak biasa ya nggak apa-apa tepuk tangan. Ya. Tapi sebenarnya boleh-boleh saja tepuk tangan itu. Karena ini bukan urusan ibadah mahdoh. Ya. Siul-siul,
Sulit-sulit orang Arab itu sulit-sulit. Kalau pas senang bukan sulit-sulit gitu kan. Wah, betul nggak? Iya, perempuan-perempuan kan yang sulit-sulit itu. Gitu, betul. Bibirnya diginiin kan? Nah, betul kegembiraan. Ya. Tepuk tangan, tos, ya. Jadi ini bentuk penghargaan secara fisik. Man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya kasih sayang, dia tidak akan disayangi. Nabi SAW pernah datang ke rumah seorang sahabat, ya. Lalu beliau gendong anaknya yang masih bayi. Rupanya dia kencing, lalu ditarik sama bapaknya. Kata Rasulullah, kencing yang membasahi baju saya ini bisa saya bersihkan dengan cepat, tapi luka di hati anakmu sulit disembuhkan. Allah Nabi mengatakan, barang siapa man la yarham la yarhamhu ma fis sama, man la yarham man fil ardi la yarhamhu ma fis sama. Orang yang tidak punya rasa sayang kepada manusia yang di bumi, yang di langit tidak akan memberikan. Jadi Nabi sendiri menciumi Al-Hasan, menciumi Al-Husain, ya. Bahkan tidak membedakan Al-Hasan Al-Husain yang cucu langsung dengan Zaid bin Harithah yang anak budaknya. Rasulullah sholat itu dibuat kuda-kudaan buat 3 orang, Al-Hasan, Al-Husain dan Zaid. Usama bin Zaid bin Harithah. Yang 2 cucunya, anaknya Ali bin Abi Thalib, putranya Fatimah. Yang 1 anaknya budaknya, tapi tidak pernah membedakan. Usama bin Zaid bin Harithah. Jadi kita tidak membeda-bedakan anak. Tolong jangan anak lu, kamu nggak kayak kakakmu. Jangan. Semua anak punya kelebihan, semua anak cerdas. Nah, saya kalau membandingkan anak dengan dirinya, D bulan lalu bisa setengah juz, sekarang kok cuma seperempat, gitu. Bukan kakakmu bisa 1 juz, beda kakak dengan adik beda. Bulan lalu kamu bisa 1 juz, sekarang kok cuma setengah juz, kenapa? Nah, tetapi jangan lupa, alhamdulillah hebat. Bulan ini 1 juz, bulan lalu cuma setengah juz. Nah, kita sering hanya komplain kalau kurang, kalau lebih nggak kasih penghargaan. Nah itu sok lali. Ya, seharusnya kalau dia nggak target kita peringatkan atau kita ingatkan, tapi kalau dia target kasih ujian sehingga anak itu merasa dihargai usahanya. Walaupun cuma diajak makan bakso bareng, ini hadiah hari ini adik bisa 4 juz. Ucapkan itu, ucapkan. Ini hadiah. Nah, memang kadang-kadang kita agak pelit untuk mengucapkan itu, padahal itu sangat berpengaruh pada jiwa anak. Yang terakhir, hukuman ada 3. Yang pertama dengan pengabaian, diabaikan. Ya. Pengabaian ini maksudnya orang dianggap mas, gimana sih? Ya. Yang kedua marah, jadi jangan marah dulu. Ya. Yang ketiga fisik, terakhir fisik itu kalau sudah. Nah, pengabaian, hukuman pengabaian bertujuan menumbuhkan perasaan tidak enak. Kasih tahu, tadi, ya, lupa nggak merojaah, maka sekarang nggak boleh begini, diabaikan. Atau tidak diberikan fasilitas atau tidak boleh begini, diabaikan. Baru setelah itu marah juga. Ketika marah, pendidik hendaknya tidak melakukan secara emosional. Marah itu hanya untuk memberikan rasa bersalah, tidak boleh emosional, apalagi sampai dibentak-bentak. Dan jangan lupa gunakan kata-kata yang baik, jangan gunakan kata yang buruk, jangan gunakan kata-kata yang menteror. Kamu ini zalim, jangan. Anak nggak tahu, kamu ini dosa besar. Anak nanti akan ketakutan. Gunakan kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh anak.
Dek, ini nggak baik, Allah nggak suka, Rasulullah nggak suka. Kalimat yang tidak terlalu membebani anak, karena anak mungkin nggak paham dengan apa namanya munafik, dengan apa ini nggak ngerti. Ya. Kalimat-kalimat yang tidak membuat anak bingung. Ya. Fisik merupakan langkah terakhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya untuk memberikan pengertian pada anak. Yang terakhir, prinsip hukuman. Satu, distandarkan pemberiannya pada perilaku, bukan pelaku. Kadang-kadang kita suka apa namanya? Pokoknya anak itu bandel. Nah, asalkan dia yang melakukan langsung dimarahi, sementara anak yang lain tidak. Nah, ini salah. Yang kita marahi itu bukan pelakunya, tapi perilakunya. Apabila perilakunya sudah berubah, dia sudah tidak dimarahi. Ini standarnya perilaku, bukan pelaku. Yang kedua, ini yang ada tambahan dikit, jangan digeneralisir. Oh, halakoa ini memang bandel-bandel, nggak boleh. Halakoa itu bukan hanya sekelompok orang, itu ada jiwa, ada anak-anak, ada namanya. Jangan pernah menggeneralisir. Oh ya, memang itu kelompok itu bandel banget, jangan. Karena nanti akan menjadi stigma, nggak bagus. Satu-satu. Ya. Hukuman tidak boleh disertai dengan emosi, dendam, atau dengan niat menyakiti. Maka di tempat saya tidak boleh hukuman fisik yang menang, memukul dan sebagainya. Karena apa? Hukuman fisik dengan rotan namanya. Kalau nggak sakit, anak nggak akan takut kan? Berarti semakin sakit semakin takut. Nah, ini sudah bukan lagi hukuman namanya ini. Maka yang disentuh bukan fisiknya sebenarnya, adalah hatinya. Ya. Maka hukuman fisik itu paling akhir. Panggil dulu orang tuanya, bikin jerah. Fisik paling akhir. Fisik pun juga harus sesuai dengan pelanggarannya. Kalau pelanggarannya syar'i, hukuman fisiknya syar'i. Umpamanya ya, tidak sholat, maka hukumannya wajib harus sholat duha selama. Hukuman pelanggaran syar'i, hukumannya juga ya syar'i. Nah, pelanggaran yang nggak syar'i, hukumannya juga yang nggak, maksudnya yang tidak berkaitan dengan syariah. Umpamanya ngotorin kelas, maka hukumannya suruh nyapu agar pas dengan perilakunya. Untuk mengoreksi, hukuman adalah untuk mengoreksi kesalahannya. Tidak baca Al-Quran, maka hukumannya adalah baca Al-Quran. Kesalahannya sholat tidak tepat waktu, maka hukumannya adalah wajib tepat waktu, begitu. Jangan dibolak-balik. Nah, juga ketika mengingatkan, nah itu dengan hadis juga bisa. Nah, ini kok nggak bersih sih? Nah, Rasulullah nggak suka ya, nggak bersih, Allah nggak suka. Dan lain sebagainya. Biasakan pengawasannya kepada Allah, supaya dia terbiasa, bukan karena diawasi guru, tapi dipuji, diawasi oleh Allah. Yang ketiga sudah disepakati sebelumnya. Kalau hadiah tidak perlu disepakati, surprise nggak apa-apa. Karena surga itu surprise, malah aina ra'at. Surga itu yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum pernah terbayang dalam hati. Dalam surga saja disebutkan itu bagaimana sesuatu mengejutkan. Jadi surprise betul kalau hadiah, biar tambah senang. Tapi kalau hukuman, jangan menghukum dengan sesuatu yang tidak disepakati. Sepakati dulu. Kalau terlambat, hukumannya nggak dikasih uang saku. Nah, kok tiba-tiba terlambat, kok nggak dikasih uang saku, padahal nggak ada perjanjian. Jangan. Loh, kenapa nggak dikasih uang saku? Loh, kan terlambat. Usahakan semua hukuman yang saya pernah ajar internasional itu ada kontrak belajar. Anak-anak juga latihan begitu. Nih, kamu bikin peraturan sendiri. Apa yang kamu siap? Sudah ada tanda tangan. Janji ya, jam 7 sudah siap berangkat sekolah. Kalau belum siap, apain? Nah, kalau sudah siap nanti akan ada take and ada reward, ada
punishment. Nanti ketika anak kita ajari untuk membuat perjanjian dengan kita, mereka akan terus deal. Bagaimana? Diajari untuk bertanggung jawab. Yang selanjutnya, hukuman harus spesifik. Spesifik dalam artinya jangan hukumannya itu jangan kemudian pelanggaran yang macam-macam, ya pelanggaran ini saja gitu. Spesifik. Terus seperti tadi, yang syariah hukumannya sesuai dengan syariah. Tapi ingat di sini bahwa sebelum ada mencapai batas balik, kemudian batas minimal tidak boleh pakai pukulan. Pukulan tidak boleh lebih dari 10. Kalau terpaksa harus pukul. Tapi usahakan malah jangan memukul sama sekali. Dibolehkan memukul itu setelah proses yang panjang. Hebat-hebat memukul. Yang kedua, hebat-hebat melemparkan kata-kata yang buruk pada anak. Yang terakhir, memenuhi rasa keadilan, tidak pilih kasih. Jadi sering kita kadang-kadang ada anak yang kita sukai, ada yang nggak disukai. Pas giliran yang disukai, hukumannya ringan, pas yang nggak disukai berat. Atau yang anak mudir, ini. Jadi guru-guru di sini juga harus adil kepada anak-anak supaya apa? Mereka tidak merasa. Jadi ini penting sekali. Kami juga menanamkan para anak guru jangan merasa bahwa karena guru yang ada di sini dia boleh melakukan apa saja. Ini guru harus menanamkan. Jangan sampai malah kamu ini anaknya apa? Tapi orang tua juga jangan bilang kamu ini anak guru kok kayak gini, jangan. Semua murid sama, ya semua tumbuh dengan ada yang sama. Jadi makanya yang ketua yayasan namanya, saya titip anak saya tapi jangan dimarahi. Ya, dimarahi itu bagian dari pendidikan. Ya. Kalau salah yang dimarahi, kalau saya diingatkan. Ya. Nah kadang-kadang ketua yayasan itu harus datang ngambil rapat. Saya kalau ngambil rapat ya saya datang sendiri. Ambil rapat satu-satu, kemudian dijelaskan semua. Ya, biarin gurunya mau handle tidak masalah. Tapi enggak, saya ketika saya dipanggil, ya saya bersikap sebagai orang tua. Walaupun sebagai ketua yayasan dan sebagainya, ketika saya datang ya sebagai orang tua yang datang tepat waktu, kemudian masukan kita terima, sehingga guru ini merasa bahwa mereka dihargai. Jadi dalam sekolah kayak begini sebaiknya tidak ada pilih kasih, semua disikapi dengan sama. Terima kasih, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau lebih 4 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.